Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fitriawan, NPM 1966150. Di sini saya dari kelas 3A akan mewawancarai salah satu guru penjelas kesrek dari daerah saya. Sebelum saya mewawancarai guru tersebut, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supono, tempat tugas ataupun lahir tanggal 14 Agustus 1967, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah kami transmigrasi di Teluk Kuantan ini tahun 1980 masuk. Kemudian waktu kami masih kelas 4 SD. Alhamdulillah dengan kegigihan orang tua saya, maka saya bisa menamatkan sekolah sampai ke pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu kami bertugas di SD 015 ini, Geringging Jaya, tepatnya di Kecamatan Sempajuraya, Kabupaten Kuantan Sengingi ini sejak tahun 1988 sampai sekarang. Kemudian di dalam hal ini kami sebagai tenaga pendidik, khususnya di pendidikan kesehatan dan rekreasi ataupun penjaskesret, ini ingin menyampaikan tentang masalah kendala selama pendidikan berlangsung ataupun di dalam masa pandemi COVID-19. Baik, di sini saya akan bertanya bagaimana proses belajar dan pembelajaran Bapak pada masa pandemi COVID-19 ini. Baik, tentunya banyak sekali kendala ataupun masalah tentang pendidikan ini selama wabah penyakit COVID-19 ini, karena untuk olahraga ini tidak semudah membalik telapak tangan. Di sana ada pengetahuan, kemudian praktek, sikap. Jadi untuk itu pada pelajaran penjaskes ini sangat penting sekali sebenarnya untuk tatap muka, karena untuk pengetahuan, praktek, sikap anak ini tentunya harus kita adakan dengan tatap muka. Maka dengan kondisi yang demikian, dengan wabah penyakit COVID-19 dan kita juga harus mengikuti protokol kesehatan, maka pembelajaran yang ada di sekolah ini kami adakan dengan sistem daring, dengan memberikan pelajaran kepada anak namun lewat WA. Lewat WA, tugas-tugas yang kami berikan itu lewat WA. Namun juga banyak masyarakat yang kurang mampu, tentu tidak mempunyai HP yang bisa menerima pelajaran ini. Jadi kesulitannya sangat banyak sekali, ya. Di samping orang tuanya tidak mampu untuk membeli HP, juga akan menghabiskan paket, dan juga tentu kita tahu sendiri bahwasanya di pedesaan ini ada ekonomi menengah ke bawah, menengah ke atas, ataupun bahkan ada yang masih miskin sekali. Banyak murid-murid saya itu kesulitan di dalam pembelajaran daring. Untuk selanjutnya, dengan tidak bisanya mengikuti secara daring, maka tentunya menambah beban bagi kami seorang pendidik memberikan pelajaran tentu door to door atau rumah ke rumah. Akhirnya anak-anak kita yang orang tuanya tidak mampu untuk membeli HP, membeli paket, akhirnya sigapnya seorang pendidik maka akan kita kunjungi rumah ke rumah untuk memberikan tugas yang kita laksanakan. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan. Baik, soal yang kedua yaitu adalah, dan juga saya akan menanyakan kepada Bapak bagaimana cara penilaian Bapak terhadap siswa pada masa pandemi ini. Baik,
Nah, ini yang sangat rentan ataupun susah sekali untuk penilaian. Di dalam penilaian itu yang saya laksanakan, yaitu saya hanya seorang pendidik hanya menengok bagaimana kreativitas anak di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun soal-soal yang kita laksanakan melalui daring, melalui WA yang kita sampaikan, apakah dijawab atau tidak. Dan juga apabila dijawab, kami juga tidak serta-merta harus menilai, oh ini anak ini 100% mengerjakan, karena kita juga imbasnya tentu, oh ini mungkin orang tuanya yang mengerjakan ataupun abangnya, kemudian kakaknya. Jadi kita bukan serta-merta untuk menilainya dengan yang anak mengerjakan bagus demikian. Jadi solusinya untuk penilaiannya memang sangat rentan sekali, sangat susah sekali, sehingga kami sebagai tenaga pendidik untuk penilaian memang ya tidak bisa maksimal. Demikian yang kita sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Supono. Itulah wawancara saya kepada Bapak Supono tentang proses belajar pada masa pandemi ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.